Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Faizal Altriansyah dari kelas Teknik Informatika 2025-01 dengan NIM 2025-081-0041. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek sistem rekomendasi minat seni siswa di SMA Negeri 1 Cilimus. Lalu, latar belakangnya, kenapa sih saya memilih tema ini dan juga memilih lokasi tersebut? Jadi latar belakang dibuatnya sistem ini adalah untuk mengetahui minat serta bakat seni dari siswa yang berbeda-beda yang bisa disalurkan untuk perlombaan nantinya, misal FLS 3N ataupun lomba-lomba yang lainnya. Lalu di sini ada tujuan observasi. Kenapa tujuan ini penting? Yang pertama, tujuan observasinya adalah mengenali minat siswa. Jadi sistem ini membantu mengetahui apakah nantinya minat atau bakat ini hanya bisa disalurkan menjadi hobi ataupun bisa disalurkan untuk lomba. Lalu yang kedua itu untuk menyaring bakat-bakat siswa, di mana nanti dengan adanya pendataan ini kita bisa mengetahui apakah ada siswa-siswa yang memiliki bakat untuk nantinya diperlombakan dan juga menjadi kontingen punggawa lomba. Lalu yang ketiga, menganalisis kegiatan siswa. Dari analisis kegiatan siswa ini, kita bisa melihat mana siswa yang benar-benar menjadikan hobi ataupun menyalurkan bakat seni itu ke kegiatan yang berkaitan dengan hobinya, ataupun yang hanya sekedar hobi dan tidak diseriuskan. Dan yang tujuan terakhir ataupun yang menjadi intinya yaitu memberikan rekomendasi. Jadi rekomendasinya ini nanti dapat digunakan untuk sekolah menentukan siapa siswa yang cocok mengikuti perlombaan atau kegiatan seni tertentu. Lalu di sini ada diagram konteks. Apa itu diagram konteks? Jadi diagram konteks itu adalah untuk memperjelas alur nantinya bagaimana. Di sini siswa akan menginputkan sebuah data yang dimana data tersebut adalah sebuah pertanyaan yang saya sebar dari Google Form yang berisi pertanyaan mengenai minat seninya, kegiatan seni, usia, jenis kelamin, maupun dukungan orang tua hingga tingkat minatnya. Yang dimana nanti itu akan masuk ke sistem, jawabannya ke sistem rekomendasi minat seni siswa yang nanti akan diberikan kepada admin. Nanti admin akan memproses, di mana di situ akan mengelola data masternya seperti data siswanya, minat seni, kegiatan seni, dan dukungan serta yang lainnya, dikembalikan lagi kepada sistem, lalu dari sistem akan menuju ke guru pembina atau PJ lomba yang akan menyeleksi kembali atau memberikan hasil nantinya. Lalu, dari hasil tersebut akan kembali ke sistem yang dilaporkan ke admin, lalu admin akan melaporkan kembali ke siswa yang berupa nantinya informasi hasil respon ataupun ringkasan datanya. Di sini ada DFD level 0. Di sini digambarkan sebuah aliran data utama yang terjadi di dalam sistem secara keseluruhan, di mana diagram ini menunjukkan hubungan antara entitas luar yaitu siswa, admin, dan penanggung jawab lomba. Dengan proses-proses utama, di dalam sistem DFD level 0 ini terdapat beberapa proses inti seperti login, kelola data siswa, seleksi minat, maupun prestasi, verifikasi penanggung jawab lomba, hasil seleksi, dan laporan. Selain itu terdapat juga beberapa data store seperti data siswa, data hasil seleksi, dan data laporan yang digunakan untuk menyimpan data sistemnya. Nanti di sini dimulai ketika siswa atau admin melakukan di sini dimulai ketika siswa melakukan login ke dalam sistem menggunakan data login, yang dimana setelah berhasil masuk, nanti siswa itu dapat menginput data pribadinya, seperti minat seni dan hingga prestasi lomba. Lalu dalam data tersebut lalu disimpan dan diproses dalam file minat, yang dimana nanti hasil selanjutnya diverifikasi oleh PJ lomba agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga untuk dengan hasil yang sesuai ataupun dengan siswa yang nantinya sesuai kriteria yang dibutuhkan.
Lalu juga sistem itu sudah memiliki alur data yang jelas dan terstruktur karena setiap prosesnya memiliki fungsi masing-masing. Proses login ini fungsinya sebagai pengamanan sistem supaya pengguna tertentu dapat mengakses data. Misalkan ada admin untuk melihat data, admin untuk mengolah data sebelum nantinya diberikan kepada penjawab lomba. Lalu ada siswa untuk menginputkan datanya, lalu ada nantinya PJ lomba untuk memberikan hasil verifikasinya. Yang dimana nanti setelah proses verifikasi PJ itu ditunjukkan bahwa sistem tidak cuma mengandalkan proses otomatis, tapi juga di recheck ulang oleh para admin dari PJ lomba tersebut untuk hasil yang maksimal. Lalu di sini ada proses ataupun level 1 dalam dalam bentuk login ataupun level 1 sistem seleksi minat siswanya. Proses login ini digunakan untuk memvalidasi di mana pengguna sebelum masuk ke sistem, nanti siswa itu akan memasukkan username dan password. Lalu supaya menentukan nantinya hak akses pengguna sesuai perannya masing-masing. Alur proses ini tuh nanti ketika pengguna memasukkan data login ke sistem, sistem akan memeriksa kecocokan data login tersebut. Di mana jika datanya benar, maka pengguna dapat masuk ke sistem dan memperoleh hak aksesnya untuk mengisi data, untuk mengikuti seleksi tersebut. Dan juga kalau salah, maka aksesnya akan ditolak dan pengguna harus mengulangi login tersebut. Lalu ada kelola data siswa. Proses ini digunakan untuk mengelola seluruh data siswa yang mengikuti seleksi minat. Meliputi datanya itu ada dari mengenai pribadi siswanya, ada juga dari minat seninya, dan juga prestasi lomba yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang dimana nanti ketika siswa menginputkan data dalam sistem, data tersebut itu diterima oleh admin untuk ditambah maupun dicek ulang agar data yang dimasukkan itu dipastikan benar dan tidak ada kejanggalan dalam data tersebut. Lalu ada proses seleksi minat dan prestasinya. Di sini tuh fungsinya untuk melakukan penilaian terhadap siswa tersebut. Karena jika kalau misalkan ada siswa yang sudah mengikuti lomba dan juga yang belum mengikuti lomba, pasti akan diprioritaskan yang mengikuti lomba agar di mahasiswa itu sudah memiliki pengalaman sebelumnya untuk mengikuti lomba, dan juga siswa tersebut sudah mengetahui bagaimana taktik ataupun strategi nantinya begitu untuk penilaian si juri tersebut. Lalu nanti itu akan diambil datanya seperti apakah siswa tersebut pernah lomba tersebut kapan, mendapat juara berapa, seperti itu. Lalu ada verifikasi dari PJ lomba tersebut. Proses verifikasi ini dilakukan oleh PJ lomba, di mana hasilnya itu nanti akan diperiksa dan akan diberikan kembali kepada admin untuk memberikan sebuah informasinya, di mana di situ nanti ada data siswa, data minat seni, data prestasi yang diolah oleh PJ lomba, lalu nanti akan menghasilkan hasil siapa siswa yang nantinya akan menjadi penggawa lomba. Nanti dari situ hasil verifikasinya akan diserahkan kepada admin untuk diserahkan kepada siswa. Lalu ada verifikasi dari PJ lomba tersebut, di mana ini tuh nantinya adalah sebuah proses untuk mengolah data yang diberikan oleh admin berupa data-data dari siswa untuk nantinya dikembalikan lagi kepada admin, yang nantinya juga itu merupakan hasil ataupun sebuah nama ataupun sebuah siswa yang akan dipilih untuk menjadi penggawa dalam lomba tersebut. Nanti di situ tuh ada pengambilan data siswa, data minat seni, dan data prestasi dari database-nya. Lalu admin tuh nanti melakukan proses seleksi dan analisis terhadap data tersebut supaya dari hasilnya tidak ada data yang janggal ataupun tidak ada data yang tidak benar. Lalu ada hasil seleksi. Sesuai dengan namanya, nanti hasil ini tuh merupakan produk yang sudah jadi. Produk itu maksudnya adalah di mana ini adalah sudah merupakan hasil seleksi ataupun pemilihan siswa dari PJ lomba yang diinformasikan kepada admin, lalu admin memberikan kembali kepada aplikasi yang nanti akan diterima oleh siswa.
nanti dalam informasi tersebut akan terlihat siswa mana saja yang terpilih hasil dari verifikasi yang diberikan sistem, diberikan oleh PJ Lomba dan juga admin. Lalu ada laporan. Laporan ini digunakan untuk merupakan hasil seleksi data siswa yang mengikuti proses dan juga digunakan sebagai dokumentasi ataupun evaluasi kegiatannya. Jadi nanti admin meminta pembuatan laporan kepada sistem itu nanti mengambil data dari hasil seleksi yang tersimpan lalu disusun laporannya secara otomatis. Lalu setelah laporan tersebut selesai dibuat, laporan dapat dicetak ataupun disimpan sebagai arsip kegiatan seleksinya. Lalu di sini ada ERD. Apa itu ERD? Adalah entity entity. Apa itu ya? Lalu di sini ada ERD. ERD di sistem rekomendasi ini itu digunakan untuk menggambarkan sebuah hubungan antara entitas yang ada dalam database yang tersebut. Di mana diagram tersebut kan terdapat beberapa tabel utama seperti siswa, respon siswa, sampai ke laporan. Fungsinya itu untuk menyimpan data seperti identitas siswanya, bisa dari nama hingga usia gitu. Lalu tabel respon siswa itu menjadi pusat utama karena dia tuh menyimpan jawaban atau respon siswa yang terkait minat seni yang dipilihnya, kegiatan yang diminati, dukungan, hingga hasil rekomendasi dari minat siswa tersebut. Hubungan dari antara tabel ini menunjukkan bahwa satu siswa bisa memilih banyak respon siswa sehingga relasinya adalah one to many, yang dimana selain itu tabel minat seni, kegiatan seni, dan dukungan orang tua menjadi sebuah data referensi yang nantinya dapat digunakan oleh banyak respon siswa. Tabel prestasi digunakan untuk menyimpan data prestasi yang pernah diraih oleh siswa tersebut. Lalu dihubungkan melalui tabel respon prestasi sebagai tabel penghubung, sedangkan tabel pengguna digunakan untuk menyimpan akun admin ataupun manajer sistem yang nantinya dapat membuat laporan pada tabel laporan. Dengan adanya ERD ini, struktur database menjadi lebih terorganisir sih, dan juga membuat mudah proses pengelolaan datanya nanti untuk sistem rekomendasi minat dan seni siswa ini. Lalu di sini ada tabel relasi. Jadi tabel relasi ini tuh menunjukkan ke kita bahwa sebagian besar hubungan antar tabel menggunakan relasi one to many, yang dimana satu siswa dapat memilih banyak respon itu karena seorang siswa bisa mengisi beberapa data atau riwayat minat seni. Kemudian satu data itu juga dapat digunakan oleh banyak respon karena banyaknya siswa yang dapat memilih jenis seni yang sama. Hal sama juga berlaku ke tabel kegiatan seni dan dukungan orang tua yang dapat dimiliki oleh banyak responden. Lalu juga terdapat tabel respon prestasi itu fungsinya sebagai tabel penghubung antara respon siswa dan juga prestasi. Di mana relasi ini itu digunakan supaya satu respon siswa ini dapat dikaitkan dengan beberapa prestasi yang dimiliki oleh siswa. Di mana bagian lain tabel pengguna memiliki hubungan dengan tabel laporan, di mana satu pengguna dapat membuat banyak laporan. Kardinalitas ini menunjukkan bagaimana alur data dalam sistem berjalan untuk memastikan setiap data itu saling terhubung dengan benar. Lalu di sini ada tabel normalisasi UNF atau belum terbaiki atau belum dinormalisasikan. UNF ini di sini kita lihat sendiri. Tahap ini tuh data tuh masih belum tersusun dengan baik karena semua data itu masih tergabung dalam satu tabel yang besar. Akibatnya banyak data yang berulang dan kurang efisien. Contohnya nilai minat atau dukungan yang sama, terus ditulis ulang pada setiap siswa. Hal ini bikin database menjadi tidak rapi dan berpotensi menimbulkan kesalahan data nantinya. Lalu pada normalisasi form 1 itu tuh setiap kolom cuma boleh memiliki satu nilai, dan data yang berulang itu udah mulai dirapihkan. Jadi nggak boleh ada satu kolom yang berisi banyak data sekaligus. Tujuan tahap ini itu membuat data menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah dikelola dibandingkan bentuk yang belum normal sebelumnya. Lalu ada 2NF atau normalisasi kedua. Di sini normalisasinya itu setiap atribut harus bergantung penuh pada primary key. Data seperti minat, pengalaman, dukungan, dan tingkat minat itu mulai dipisahkan dengan lebih jelas supaya nggak terjadi sebuah pengulangan data yang nggak diperlukan. Dimana di 2NF ini struktur database-nya bisa menjadi lebih efisien
dan mengurangi kemungkinan inkonsistensi data. Lalu ada NF3. Di tahap ini itu dipisahkan lagi menjadi tabel yang lebih spesifik untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Contohnya dibuat tabel khusus dengan tingkat minat dan tabel khusus dukungan. Mengapa dipisahkan dan hanya memilih minat dan dukungan? Karena kedua data tersebut memiliki nilai yang sering berulang pada banyak siswa. Misalnya tingkat minat seperti sangat tinggi, tinggi, dan menengah, serta dukungan seperti iya dan tidak. Nanti, nilai tersebut ditulis ulang di tabel utama siswa, maka akan menyebutkan redundansi ataupun pengulangan data. Yang dimana selain membuat penyimpanan lebih boros, proses update juga akan menjadi lebih sulit nantinya. Misalkan jika ingin mengganti nama kategori menengah, maka harus mengubah banyak data satu persatu. Karena itu, dibuat tabel terpisah untuk tingkat minat dan dukungan agar database bisa lebih efisien, lebih hemat penyimpanan, dan juga mempermudah pengelolaan data sehingga data lain seperti nama, pengalaman masih dianggap sederhana dan belum terlalu sering berulang, sehingga belum perlu dipisahkan ke tabel yang baru.